Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikut kami berikan panduan tentang pengisian formulir pendaftaran siswa baru yang akan dilaksanakan pada Sabtu 13 Januari tahun 2024 bertempat di sekolah. Nanti di meja 1 Bapak Ibu akan menerima lembar kertas seperti ini. Yang pertama tentang biodata siswa A. Yang satu, nama lengkap anak, itu nanti Bapak Ibu melihat akte ditulis sesuai dengan akte. Kemudian nomor 2, jenis kelamin itu diisi laki-laki atau perempuan. Kemudian tempat dan tanggal lahir, ini tempat ditulis nama kota. Kemudian tanggalnya biasa, tanggal, bulan, serta tahun. Contohnya Salatiga, tanggal 11 Januari tahun 2017. Misalnya seperti itu ya. Kemudian nomor 4, ini anak ke, itu berarti urutan anak nomor berapa dari berapa bersaudara. Misalnya Bapak Ibu mempunyai 3 anak dan anak yang didaftarkan di MI itu nomor 2 misalnya, maka anak kedua dari 3 bersaudara. Kemudian nomor 5, agama ditulis Islam. Alamat lengkap yang A, jalan. Biasanya di desa itu jalan tidak ada, langsung nama dusunnya ya kalau di kabupaten. Kalau di kota nama desanya. Kemudian nomor RT RW itu ditulis lengkap. Ini desa dan kelurahan. Biasanya kalau di sekitar sekolah itu masuknya kelurahan Purworejo ya. Kalau di kabupaten namanya desa nggih. Itu diisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Demikian juga nama kecamatan. Untuk kabupaten atau kota ini dicoret salah satu. Misalnya Bapak Ibu tinggal di Salatiga, maka kabupaten ini dicoret diisi kota Salatiga. Demikian juga jika Bapak Ibu tinggal di Kabupaten Semarang, misalnya seperti Desa Samirono itu, Bapak Ibu maka yang kota dicoret diisi Kabupaten Semarang. Untuk selanjutnya, kode pos ini bisa Bapak Ibu isi sesuai kode pos daerah masing-masing. Jadi silakan ditanyakan ke lingkungan terdekat berapa kode pos di desa Bapak Ibu. Jarak rumah ke sekolah ini bisa diisi dengan mungkin puluhan meter atau ratusan meter, atau bahkan ada yang berjarak beberapa kilo. Diisi saja, diperkirakan saja nih Bapak Ibu. Untuk nomor 7, asal sekolah, ini yang dimaksud adalah sekolah sebelumnya. Itu berupa RA atau TK. Misalnya saja RA Al-Amin 2 atau TK Izzatul Islam. Selanjutnya B, status sekolah ini bisa diisi apakah sekolah RA atau TK sebelumnya itu swasta atau negeri. Kalau swasta maka ditulis saja sekolah swasta. Demikian juga kalau negeri ditulis saja negeri. Untuk alamat sekolah RA ini bisa ditulis lengkap. Misalnya Desa Ngronggo RT 4 RW 4 Kelurahan Kumpurjo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Bawahnya yang D itu NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Ini mungkin kami nanti yang akan misi, silakan dikosongi saja. Andai Bapak Ibu telah tahu, silakan diisi dan ditanyakan pada guru RA atau TK-nya. Kemudian yang E dan F itu nomor seri ijazah dan tanggal kelulusan itu, karena ini nanti kelulusan masih sekitar bulan Juli, maka dikosongi saja nggih. Yang nomor 8 hobi, ini hobi atau kegemaran anak silakan ditulis, misalnya membaca, berenang atau olahraga apapun silakan ditulis. Kemudian nomor 9 itu cita-cita anak silakan ditanyakan dan ditulis, karena ini termasuk bagian data yang diminta oleh pemerintah. Selanjutnya adalah B, biodata orang tua. Yang pertama adalah nama ayah. Ini ditulis lengkap sesuai dengan nomor KTP yang ada di KTP Bapak Ibu. Kemudian nomor KTP-nya juga ditulis lengkap sesuai apa yang ada di data. Mohon ditulis dengan jelas dan lengkap ya, jangan sampai ada satu huruf pun tertinggal. Kemudian pendidikan terakhir ayah ini bisa ditulis lulusan apakah sekolah dasar, apakah lulusan SMP atau MTS, apakah lulusan SMA atau MA, bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang berpendidikan sarjana atau S1 atau S2, silakan ditulis. Kemudian pekerjaan ini Bapak Ibu melingkari salah satu jawaban. Misalnya saja Bapak Ibu seorang pensiunan, maka dilingkari yang huruf B. Misalnya saja Bapak Ibu seorang guru, maka dilingkari huruf E. Misalnya saja Bapak Ibu seorang pedagang atau pengusaha atau wira swasta apapun dilingkari huruf G. Silakan nanti dicari sendiri sesuai dengan pekerjaan Bapak dan Ibu. Selanjutnya nomor 2 adalah nama Ibu. Ini seperti tadi, silakan ditulis komplit nama lengkap sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian nomor KTP seperti tadi juga ditulis komplit tanpa ada satu huruf pun atau satu angka pun yang tertinggal.
pendidikan terakhir dan pekerjaan ibu silakan dilingkari seperti pada ayat tadi. Nomor 3, penghasilan orang tua, ayah dan ibu per bulan silakan dilingkari salah satu, misalnya lebih kecil dari 500.000, 2 juta sampai 3 juta, B 500.000 sampai 1 juta, dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu perkirakan saja. Kemudian nomor 4, nomor handphone. Nah, ini sangat penting. Mungkin nomor handphone Bapak Ibu sudah ada di grup nggih, tapi perlu juga ditulis di nomor 4. Silakan ditulis nama handphonenya, nomor handphonenya sesuai dengan yang paling aktif. Jadi jangan dimasukkan nomor handphone yang jarang aktif. Untuk selanjutnya ini bagi yang punya saja. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya silakan dikosongi, yaitu nomor KKS atau KPS, yaitu kartu keluarga sejahtera atau kartu perlindungan sosial. Nanti silakan Bapak Ibu menulis nomor lengkapnya yang tertera pada kartu. Demikian juga Bapak Ibu yang mempunyai nomor program Keluarga Harapan atau PKH dan juga KIP atau Kartu Indonesia Pintar, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan nomornya. Ini nanti berguna untuk pengajuan kami pada bantuan siswa miskin atau program-program pemerintah lainnya tentang pembiayaan sekolah putra dan putri Bapak Ibu, sehingga diharapkan nanti ketika dana bisa turun dapat meringankan biaya pendidikan yang Bapak Ibu tempuh di madrasah kami. Untuk yang C, biodata wali, itu jika putra dan putri Bapak Ibu ada yang bertanggung jawab selain Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu tinggal di tempat lain, di daerah pulau lain, misalnya di Sumatera, kemudian putra dan putrinya ada di Pulau Jawa dan disekolahkan di madrasah kami. Karena Bapak Ibu tidak bisa mengurusi langsung, maka boleh ada wali, misalnya kakeknya dan neneknya. Apabila ada kasus atau kejadian seperti itu, silakan nanti ditunjuk salah satu wali dan mengumpulkan persyaratan serta data seperti yang kami terangkan di atas. Dan yang bawahnya nanti silakan diisi Salatiga tanggal 13 Januari tahun 2024 dan orang tua murid bertanda tangan dengan nama terang. Demikian Bapak Ibu, mohon nanti ketika ada undangan daftar ulang, Bapak Ibu membawa fotokopi KTP ayah dan ibu, fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi akte lahir anak. Jika Bapak Ibu mempunyai kartu KIP, PKH atau KKS ataupun KPS, silakan juga difotokopi. Bapak Ibu, demikian keterangan singkat dari kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.